Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai tentang kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan biologi sel dan tanaman pangan. Ya, itu namanya kontrak perkuliahan. Kontrak bahwa dalam satu semester ini nanti kita akan pelajari materi yang tertera di kontrak tersebut, mulai dari materi, sistem penilaian, terus penyampaian, buku yang digunakan atau sumber belajar yang digunakan. Nah, itu seperti apa saja itu tertuang di kontrak itu. Jadi setiap kali di perkuliahan itu ada tugas, ya, 2 tugas di UTS, 2 tugas di setelah UTS. Ya, nanti hasil nilainya di rata-rata sesuai dengan peraturan sistem penilaian yang ada di kontrak tersebut, ada di situ. Kalau sekian ketemu sekian nanti ada di situ. Jadi setiap mahasiswa boleh bertanya tentang apa isinya. Itu di situ sudah tertera ada 14. Jadi kita nanti satu semester itu kuliah selama 14 pertemuan, ya. Pertemuan 1 hari ini tentang kontrak perkuliahan. Nanti jam 13 kita pertemuan dengan praktikum, ya, pengenalan alat, ya. Besok minggu kedua, mestinya ini minggu kedua, tapi karena kemarin dipakai PKKMB, jadi kita baru mulai di sini, ya. Jadi hari ini, jadi kita kepotong 1 hari, nanti kita padatkan di hari apa, nanti bisa pada pengganti, ya. Nanti. Yang kita bicarakan hari ini kontrak, ya. Kontrak tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti materi yang saya sampaikan selama 14 pertemuan di semester 1 ini adalah yang tertulis di kontrak tadi itu, ya, di kontrak. Terus yang kedua, nah, materinya itu di situ ada semua, mulai dari definisi biologi sel dan tanaman pangan sampai ke daun majemuk, bioaktif, ada semuanya, senyawa bioaktif. Jadi biologi di prodi teknologi pertanian ini lebih banyak bercerita, mengkaji pada hal-hal yang bersifat senyawa bioaktif, jadi atau bahasa yang terkenal itu apa, bioteknologinya. Jadi kalau senyawa ini dengan ini, bahan ini dengan ini menjadikan produk ini, ya, tentu nilai akhirnya apa, gizi, ya. Nah, gizi yang bisa digunakan oleh manusia, ya, karena ini THP itu adalah awal berdirinya THP itu kan mendukung program pemerintah dalam pengadaan gizi yang baik dalam pengolahan makanan, ya. Nah, dalam perjalanannya banyak sekali yang gizi itu kalau dihitung betul sesuai dengan peraturan negara dan ilmu yang ada di mana di teknologi hasil pertanian, itu banyak makanan-makanan yang kurang layak itu banyak, ya, banyak. Tapi tidak bisa begitu saja kita melarangnya karena ada aturan lain yang harus diikuti. Tadi kontrak, ya. Tadi kita nanti di setiap tengah semester 1, tengah semester 2 ada kontrak tugas mandiri sama tugas terstruktur. Nah, tugas mandiri itu adalah tugas yang dikerjakan oleh Mas Apim dan Mas Rizky. Cara mandiri bikin makalah atau apa. Nah, nanti yang tugas terstruktur nanti kita akan mengambil beberapa artikel jurnal yang terkait dengan materi yang kita pelajari. Nanti Mas Rizky dan Mas Abim membuat telaah atau kajian tentang materi-materi yang akan disampaikan. Nah, dari materi-materi itu nilai-nilai apa atau ilmu-ilmu apa yang bisa diperoleh di situ. Nah, nanti dipaparkan lagi seperti itu. Nah, di UTS kedua tugas sama mandiri sama terstruktur, tapi topiknya mengikuti di UTS yang kedua. Materinya yang disampaikan di kedua itu di situ. Nah, standar penilaiannya sesuai dengan standar penilaian yang saya berikan di kontrak itu, ya. Jadi kalau jawabannya benar semua sesuai dengan kriteria yang ada di kontrak, berarti nilainya segitu. Kalau 1/4 saja yang betul, berarti nilainya juga ada di situ, semuanya ada. Tinggal dibaca sendiri, nanti
Kalau kurang cocok bisa dikomplain, Pak ini kok nilainya sedikit sekali. Nah, boleh itu. Nah, atau tugas saya itu bagus kok nilainya begini. Nah, itu nanti bisa di. Nah, itu tentang kontrak ya. Jadi kontrak itu apa ya bahasa gampangnya itu ya. Kesepakatan. Kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen tentang perjalanan perkuliahan selama 1 semester. Jadi materi-materi yang disampaikan adalah 1 sampai 14 itu, termasuk ada UTS, ada UAS, ada tugas ya. Ada nanti kalau ada waktu dari sekian materi itu nanti kita ambil satu materi, satu bab kita buat kuliah lapang di mana gitu nanti untuk menambah wawasan baik dosennya maupun mahasiswa biar nanti tahu di tempat industri itu seperti ini ya, begitu tahu nanti cara mengolah tanaman pangan itu untuk ini. Nah, kalau yang banyak itu kan ya contohnya talas ya, talas itu kalau dibuat keripik juga bisa, dibuat tepung juga bisa, dibuat campuran untuk gizi buruk juga bisa, untuk pil juga bisa. Nanti kita ngambil sesuai dengan topik yang kita pelajari di kontrak tadi. Nanti seperti apa materinya nanti kita bicarakan. Nah, materi yang pertama ini adalah definisi sebetulnya, definisi tentang biologi sel dan tumbuhan pangan. Apa yang dibicarakan apa? Ya, kalau biologi sel berarti kita berbicara tentang sel tumbuhan, ya, sel tumbuhan secara umum, ya. Mulai dari mitokondria, dari hormon, ya, dari organ-organ tumbuhan, alat reproduksinya, perkembangbiakannya, terus sampai ke manfaatnya. Nah, kalau tanaman pangan atau tumbuhan pangan, kita berbicara tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi oleh manusia yang tidak beracun atau tidak membahayakan bagi kesehatan manusia. Itu nanti banyak tanaman yang kita ada pisang, ada pepaya, ada sawo, ada padi, ada gandum, ada sorghum, ya. Ada kacang-kacangan, ya sereal itu, ada umbi-umbian, banyak sekali. Tentu makanan-makanan itu, tanaman-tanaman itu bisa dimakan oleh manusia, ada yang langsung dan tidak langsung. Dalam artian membutuhkan pengolahan lebih lanjut. Nah, itu yang nanti kita pelajari. Nah, dengan adanya definisi itu, nanti kita masuk ke materi selanjutnya sudah masuk. Oh, berarti yang pelajari di biologi sel sama tanaman pangan itu ini. Nah, besok materinya ini, materi ini. Nah, itu langsung berlanjut. Nah, termasuk kalau kita lihat tanaman itu daun itu kan sepertinya nggak fungsi sama sekali. Padahal buah, bunga itu adalah dari daun, semi daun yang membelah diri menjadi calon buah. Nah, itu waktu di SMA kan sudah dipelajari itu ya. Tinggal mengulang sedikit aja ya. Ya, jadi tinggal mengulang sedikit saja tentang materi yang itu tadi.